Kita awali taklim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam taklim kita adalah adab berkendaraan atau adab memakai kendaraan. Maka malam hari ini kita lanjutkan dengan adab berjalan. Yang pertama, ketika kita berjalan, yang paling tidak boleh dan Allah sangat benci kepada orang yang seperti ini, sebagaimana disebut dalam ayat, yaitu sombong dan angkuh dalam berjalan. Ayatnya yang terkenal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-37. Dan janganlah tamshi, engkau berjalan di muka bumi ini, maraha, dalam keadaan sombong. Innaka lan takhrikal arda, karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menembus bumi dengan hentakan kakimu. Walam tablughal jibala tula, dan sekali-kali engkau tidak akan bisa sampai setinggi gunung. Kata Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir ketika menguraikan ayat ini antara lain, yaitu janganlah berjalan membanggakan diri, sombong, takabur, congkak. Karena tidak patut, tidak pantas di permukaan bumi Allah ini berlaku sombong. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Luqman, surat ke-31 ayat 18 itu. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Melihat ke atas, membusungkan dada, mengangkat bahu, mengangkangkan kaki, mengembangkan tangan. Lebih-lebih kalau pakai kacamata hitam pula, habis ceritanya itu. La tusair, jangan engkau palingkan pipimu daripada manusia lain, artinya jangan sampai berlaku seperti itu. Tidak tegur sapa, tidak ramah, justru menunjukkan sikap ongeh namanya. La tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan muka ini sombong, angkuh. Allah la yuhibbu, Allah tidak suka, Allah tidak cinta kulla mukhtalin fakhur, kepada setiap mukhtal lagi fakhur. Luqman surat ke-31 ayat 18. Apa itu mukhtal? Mukhtal adalah orang yang membangga dan takjub terhadap diri sendiri. Dia merasa bangga, merasa hebat, merasa kuat, merasa gagah, merasa rancak, merasa dirinya. Mukhtal.
ikhtal. Dia khayal-khayalkan dirinya seperti janu sehingga dia seperti itu gayanya. Berkhayal dia. Itu yang mukhtal. Kalau fakhur, fakha waura fakhur. Sombong terhadap orang lain. Kalau mukhtal tidak ada orang, dia gayanya seperti itu. Bertemu tidak bertemu orang, tapi ya memang gayanya seperti orang membusungkan dada, menganggap diri hebat, kuat, rancak. Tidak peduli ada tidak ada orang. Mukhtal. Kalau fakhur, ada orang, dia memanggakkan begitu. Amin, ngangkang jalannya. Ini sangat-sangat dibenci, sangat-sangat tidak sukai. Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang seperti ini. Jadi kalau murid-murid kita ini yang lebih khususnya, biasanya orang muda ini. Orang muda, orang-orang umur 40-an ke bawah. Termasuk orang 40 ke atas, karena dia merasa di sini, atau ke sini. Atau dia punya baju, karena bajunya dia bagak, karena atributnya dia bagak, karena bintang dia bagak, atau karena mobilnya. Mobil wak kadang baldendo habis seorang. Tidak suka Allah, tidak suka. Jangan seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yata'azamu fi nafsih." Tidaklah seseorang mengagung-agung membesar-besarkan diri sendiri, wa yakhtalu fi masyiyatihi, dan membangga-bangga dalam berjalan, bangga, sombong, angkuh, congkak, ongeh, ujub dalam berjalan, yakhtalu fi masyiyatihi, illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia nanti akan menemui Allah di akhirat nanti dalam keadaan Allah ghadban, Allah murka dan marah kepadanya. Tidaklah seseorang itu berjalan, ya ta'azam, membesarkan diri. Dia orang macik, orang punyo, sarang lai, sarang berkuasa, sarang diawak, menggadang saya berjalan. Tahu menggadang? Itu menggadang. Enggak. Apa itu? Menggadang. Berlantas angan saja dia. Seakan-akan nenek moyangnya yang punya bumi ini, yang punya jalan. Belainan dengan orang Minang. Kalau orang Minang gadang enggak melendo. Kok gadang no melendo? Deknya gadang di lendonya orang semua. Ya ta'azam, membesar-besarkan diri, yahtal, membangga-bangga, menyombongkan diri dalam berjalan. Berjalan itu bisa dengan kaki, bisa dengan motor. Misalnya motor gede itu. Motor gede seakan-akan orang ini apa saja. Apalagi dia sudah cater orang yang punya oe-oe, habis kita. Paksa kita minggir. Nak minggir kita dilibasnya. Ya, yakhtal fi masyatihi. Membangga, menyombongkan diri dalam berjalan. Berjalan, pakai motor, pakai mobil. Kadang-kadang untuk pribadi cuma baca pula orang-orang yang bisa mengawalnya. Habis jalan dia. Ketemu sekarang dan terjadi di negeri kita ini. Nanti dia akan jumpa dengan Allah, dan karena Allah itu ghadban, murka kepadanya. Karena dia sudah mengambil yang pantas, sikap sifat seperti Allah adalah Allah. Karena Allah punya segala-galanya, diambilnya. Padahal Allah tidak sombong.
Nah, angkuh ketika berjalan, ketika berkendaraan, ketika pakai motor, itu sifat-sifat yang tercela, yang muncul, timbul daripada sombong, ujub, dan bangga diri. Orang beriman tidak, orang beriman itu tawadu, berjalan itu tawadu, istiqanah, tenang dia. Dia tidak angkuh, menyapa. Pada kemarin menyapa, Pak numpang lewat Pak, Bu numpang lalu Bu, kami dulu sedikit ya Bu, Pak, gitu. Orang beriman begitu. Bukan menggasi yang sedang. Antum diperingatkan. Benci Allah, sebenarnya benci. Kenapa? Dia sudah mengambil punya Allah. Apa punya Allah? Al-kibriya'u ridha'i wal azamatu izari. Kebesaran itu selendangku, wal azama, keagungan itu kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang coba-coba merampasnya, mengambilnya dariku, dua hal ini, kebesaran dan keagungan, fazafaktu kazaftuhu finnar, aku campak dia ke neraka, la ubali, aku tidak peduli. Kenapa? Dia sudah mengambil yang punya Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha perkasa. Sekarang dipakainya, diambilnya. Nah, kita ambil contoh. Dia orang biasa saja, lalu dipakainya baju jenderal, bintang jenderal, atribut jenderal, tongkat jenderal, sepatu jenderal, bergaya pula seperti jenderal. Yang kemarah siapa? Siapa yang kemarah tuh? Tidak dapat jawabannya. Yang marah jenderal itu, tidak kita. Karena dia entah siapa-siapa, dipakainya pakaian jenderal. Yang marah siapa? Jenderal lah. Kita biarkan saja lah. Contohnya begitu. Dulu kami di musim-musim sekolah dulu tahun 80-an, memakai atribut angkatan itu kena tangkap, kena razia. Pakai ransel aja kena razia. Barangkali orang yang sekatan dengan Nabi masanya kena razia. Kenapa? Bukan atribut kita dipakai. Ransel saja, dulu musim ransel. Pakai ransel disita. Naik mobil nampak ransel disita oleh beliau. Karena atribut itu tidak boleh kita pakai, itu atribut hijau-hijau itu beliau yang punya. Sekarang bagaimana kalau punya Allah yang diambil? Sifat Allah yang berhak besar, agung, mulia, perkasa, tinggi Allah, diambilnya, dipakainya untuk menyombongkan diri, menghina, merendahkan orang lain. Allah tidak suka. La ubali, aku tidak peduli, kata Allah, aku campakkan dia ke neraka karena dia sudah mengambil punya Allah. Mudah-mudahan tertangkap. Jadi berjalan, di berjalan biasa-biasa saja lah. Jangan mengangkang-angkang pula berjalan. Nanti dibenamkan muka bumi. Bainama rajulun jamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jumatuhu idh khasafa Allah bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Apa artinya? Ketika seseorang berjalan dengan kain kebesaran kemuliaannya, ia mengagumkan, mencengangkan dia dengan pangkat dan atributnya, lalu dia sombong, tiba-tiba dibenamkan di muka buminya. Itu ancamannya begitu. Nah, itu satu. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur, jangan membusungkan dada, jangan meninggi diri,
sok-sokan di jalan. Termasuk kita berjalan bersama-sama habis jalan di kita. Dalam bertiga habis jalan. Pakai motor kita aja isi jalan. Atau pakai mobil ke tengah-tengah kita jalan, karena mobil kita besar. Harus orangnya mindar, jangan seperti itu. Yang kedua, normal lah berjalan itu. Biasa-biasa sajalah berjalan itu. Jadi masih dalam ayat yang tadi kita kupas, jangan menunjukkan sikap jumawa, angkuh dan tinggi normal. Bertegur sapa, bertata krama, bersopan santun. Begitu ajaran Islam. Apalagi lewat di muka orang tua-tua atau depan guru. Kita izin gitu. Pak, Bu. Maaf Pak, Bu. Buru-buru. Buru-buru. Gas. Jalannya biasa-biasa saja. Tapi laki-laki tidak boleh berjalan gontai, berjalan kemayu namanya. Gontai lemah, tidak semangat, itu tidak laki-laki. BG namanya. Bantu ingat gaya ile, BG. Dicela laki-laki kepada perempuan-perempuan namanya. Tidak boleh. Kalau Rasulullah, nanti kita jelaskan, Rasulullah itu berjalan tegap dia. Beliau condong ke depan berjalan. Kaki diangkat. Kaki beliau diangkat tinggi-tinggi. Condong ke depan. Nampak beliau tegar beliau. Kokoh jalan beliau. Tidak lemah jalan. Laki-laki tidak boleh jalan lemah-lemah. Ayu. Lembut jalan-jalan. Tidak. Laki-laki itu menunjukkan sikap dia jantan. Itulah jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah itu condong ke depan, agak cepat, nampak sikap perkasa beliau. Nampak beliau itu berjalan seperti apa? Seperti orang apa ya? Wibawa tinggi. Itu Rasulullah. Beliau tidak senang orang berjalan berpagut-pagut, berdamping-dampingan. Karena jalan itu bukan milik kita. Bukan punya kita. Jadi yang kedua, berjalanlah normal. Biasa-biasa. Yang ketiga, tidak disukai kita menoleh melengoh ke belakang berjalan. Itulah sunnahnya. Rasulullah itu kalau berjalan dalam sebuah riwayat, dalam kitab Sahihul Jami' disebutkan, beliau tidak mau menoleh ke belakang. Beliau lurus pandang ke depan, tidak banyak celengak-celenguk. Tidak menoleh ke belakang, ke depan. Nah, tentu sisi hikmahnya banyak. Lebih-lebih kalau kita pakai motor. Lebih-lebih kalau kita pakai mobil. Banyak noleh. Banyak olengok. Tabrak. Atau menabrak. Atau masuk jurang. Salah seorang kerabat Abi pernah masuk sawah mobilnya. Noleh-noleh juga masuk sawah. Masuk sawah. Untung orang banyak, diangkat orang banyak mobil ke atas. Masuk sawah, benar masuk sawah, tanpa menyebut namanya. Noleh juga masuk sawah. Aja noleh. Kemudian yang keempat, takhasyuk namanya. Jangan pura-pura khusyuk supaya dikatakan orang alim. Tidak boleh, kita normal, jangan pura-pura khusyuk, pura-pura alim. Pura-pura wibawa, pura-pura punya karisma. Oh, tidak bisa. Karisma, wibawa tidak bisa dibikin-bikin. Tidak bisa.
menampakkan kita sopan. So, tidak boleh pura-pura, itu tampilan itu wajar. Umar pernah dulu mencambuk orang. Umar ketika dia jadi khalifah pernah mencambuk seseorang. Suatu kali Umar bin Khattab kan tegas, wibawa. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Mausu'ah Adab Islamiyah disebutkan begini. Ketika Umar bin Khattab melihat seorang pemuda berjalan dengan gaya seperti orang sakit seperti orang sakit jalan, beliau bertanya, apa engkau sakit? Pemuda itu menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, Umar angkat cambuknya, dipukulnya. Marah. Jalan. Awak jantan, pi gabi, ele. Itu bahasa kita. Kalau bahasa kasarnya, laki-laki itu bersih. Laki-laki, Pak. Laki-laki tidak boleh jalan seperti burung terkukur itu. Tidak boleh kita membikin-bikin, tidak boleh. Ele, gabia, leak, lambia. Ya, siapa namanya? Zaki ya. Jangan mencoreng nama anak Abi, tidak. Zaki itu tegap. Nama Zaki. Tegap jalan. Jangan seperti orang kena pasu berjalan, tidak boleh. Kalau hidup Umar dipukul oleh Umar. Jalan. Kamu laki-laki, kamu jantan, leak-leak, lebe-lebe, mencibi-cibi ya. Bakapi ya orang gaya jalan. Boleh. Laki-laki. Kamu bukan perempuan. Laki-laki itu rajul. Rajul itu perkasa, kuat, kokoh, berdegap. Berdegap itu apa bahasa Indonesianya itu? Badagok bahasa Indonesianya. Karena. Sehingga Rasulullah itu idza masya takaffa. Rasulullah itu kalau berjalan takaffa. Apa nah? Tegap. Itu Rasulullah. Laki-laki ini untuk laki-laki ini jalan. Kalau wanita yang kelima tidak boleh berjalan di tengah-tengah atau ke tengah-tengah. Wanita jika berjalan di jalan dilarang berjalan di tengah-tengah dan ke tengah-tengah. Laisa linisa wasatut tariq. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Hibban dikatakan bahwa bukanlah wanita tidak boleh laisa linisa, wanita tidak boleh wasat di tengah-tengah jalan berjalan. Ke tengah-tengah, kemudian di tengah-tengah antara banyak orang. Dia harus perempuan jalan ke tepi-tepi, ke pinggir-pinggir. Aisyah istri Rasulullah tawaf saja dia ke pinggir-pinggir, tawaf di Makkah, tawaf ke pinggir-pinggir. Enggak mau lewat dekat-dekat, ke tepi-tepi. Itu Aisyah. Jadi kalau wanita ini berjalan jangan mampang labuh, jangan mengirai. Tahu mengirai? Jangan banyak kirai. Wanita. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, Abu Daud, kata beliau kepada perempuan-perempuan, istakhirna. Kalian menepilah berjalan minggir. Fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariqa. Kalian tu tak berhak berjalan di tengah-tengah jalan. Untuk itu kalian berjalanlah di tepi-tepi jalan. Ini biasanya orang-orang muda, gadis-gadis. Jalan, teman-teman, kemudian ketawa, cekikikan, menekur-nekur, pi ujung mata liar ke sana ke sini. Yang keberapa tu? Yang kelima. Yang keenam lagi. Sedikit lagi waktu kita ada, sedikit lagi.
Dimakruhkan berjalan dengan pakai satu sendal. Dimakruhkan dengan satu sendal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Nasa'i, idzan qata'a sya'su ahadikum, jika putus tali sendal salah seorang kamu, putus dia, in qata'a sya'su na'lihi, putus, fala tamsi fala yamsi, jangan dia berjalan fi na'lin wahidatin, dengan satu sendal, hatta yusliha sya'ahu, sampai dia perbaiki satu sendalnya lagi. Duduk memperbaiki satu sendal, lalu pakai sendal keduanya lagi. Hadis riwayat Muslim. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, jangan salah seorang kamu berjalan memakai satu sendal, satu alas kaki, liyun'inhuma jami'an, pakai kedua-duanya, au liyakhla'huma jami'an, atau buang kedua-duanya, jangan pakai. Jangan pakai. Itu. Kenapa? Kita lihat dalam syarahannya, ini tadi kita sempat tulis-tulis. Antara lain hukumnya makruh, karena itu menghilangkan kewibawaan, bermain-main, kegaya-gayaan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, sesungguhnya setan itu berjalan dengan mengenakan satu sendal. Pakai setan sandal, pakai apa namanya? Pakai setan sandal, pakai sandal setan, iya, terbalik ya. Bersandal setan, iyalah, setan itu kan sama dengan kita, jin. Dia pakai rumah, dia pakai tempat tinggal, dia juga pakai pakaian. Ya, dia pakai sandal, pakai kendaraan juga ya. Nah, setan itu suka berpakaian bersendal satu sebelah. Nah, jangan tiru-tiru gaya setan. Kasetan-setanan namanya. Kasetan. Dan kita disukai berjalan nomor 7, 8 ya. Nomor 8 ini. Ya. Disukai kita sekali-sekali berjalan tanpa alas kaki, menunjukkan ketawaduan. Itu memang ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Itu kana Nabi SAW ya'murna an nakhtafiya ahyan. Nabi SAW menyuruh kita ini kadang-kadang berjalan tanpa alas kaki, untuk menunjukkan ketawadukan, rendah diri, menghilangkan wujub, sikap dan sombong. Kalau sekarang, kemarin orang balas kaki itu untuk kesehatan. Bahkan dulu sempat lapang kantin itu penuh. Mula-mula ada jalan pakai batu penuh, antrian pula dulu. Nah, sampai ke sana ajaran agama, sunnah Nabi menuntun kita. Sampai-sampai berjalan pun kita dituntun. Alhasil, alhasil karena waktu sudah habis. Alhasil, kita ini jika berjalan tetap beradab, bertata krama, bersopan santun. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan kita agama akhlak. Agama penuh dengan adab, tata krama, sopan santun. Sampai-sampai berjalan pun kita dibimbing bagaimana mestinya berjalan. Salah satu yang dibenci, dimurkai oleh Allah dalam ajaran, sikap seperti yang tadi, angkuh, sombong, menggadang itu bahasa Minangnya yang menggadang dewa punyo, dewa alai, dewa abaga, dewa maci, dewa iko, menggadang, mengkurap hati orang mencari, menggadang, itu paling tidak boleh. Maka berjalanlah, ada hak-hak jalan, ada tata krama dalam berjalan. Kalau kemarin berkendaraan, sekarang berjalan. Barangkali besok adalah adab memakai jalan. Banyak tuh. Adab berjalan, adab memakai jalan. Kalau kemarin adab berkendaraan.
Jarang-jarang disebut, jarang-jarang kita dengar, tapi ada tuntunan agama. Itu makanya kita jelaskan. Semoga berfaedah untuk kita semua apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah beri petunjuk untuk berakhlak mulia. Wahdina li ahsanil akhlak. Tuntun dan bimbinglah kami kepada akhlak yang terbaik. Itu doa iftitah itu. Wahdini li ahsanil akhlak. Tunjukilah kami ya Allah kepada akhlak yang terbaik. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau itu konsideran beliau diutuskan untuk liutammima makarimal akhlak. Demikianlah ngaji kita malam hari ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari. Hayya nahtatim bi qiraah doa kepada majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.